Jakarta, 30 September 1965 menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah Indonesia. Sebuah gerakan 30 September yang kemudian dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan di manakah sang proklamator berada? Dini hari 1 Oktober 1965, Jakarta. Pasukan G30S bergerak senyap, menculik perwira tinggi Angkatan Darat dari rumah mereka. Satu persatu, nama-nama besar itu ditarik paksa. Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Pajaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Lettu Pierre Tendean. Mereka adalah pilar-pilar pertahanan negara yang gugur di tangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jenderal A.H. Nasution, target utama lainnya, berhasil lolos dari cengkraman maut. Namun tragedi tetap menghampirinya dengan gugurnya putri kecilnya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudan setianya Lettu Pierre Tendean. Lalu di mana sang proklamator, Presiden Soekarno, berada saat peristiwa itu terjadi? Jauh dari Istana Merdeka yang seharusnya menjadi pusat kendali negara, Soekarno menjalani malam itu dengan sebuah perjalanan tak terduga, seolah dihadapkan pada takdirnya sendiri. Malam 30 September, Soekarno baru saja menyelesaikan tugas kenegaraannya, menghadiri Musyawarah Nasional Teknik atau Munastep di Istora Senayan hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, ia menjemput salah satu istrinya, Ratna Sari Dewi, di Hotel Indonesia, tanpa tahu apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Mereka menuju Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto. Tiba pukul 1.15 waktu Indonesia Barat dini hari 1 Oktober. Sebuah malam yang seharusnya tenang berubah menjadi awal mula kekacauan. Pagi 1 Oktober 1965, rencana awalnya adalah bertemu Wakil Perdana Menteri Laimena dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani di istana. Namun, telepon berderik membawa kabar mengguncang. Istana Merdeka telah dikepung pasukan tak dikenal. Atas desakan pengawalnya, Soekarno mengubah haluan, mencari perlindungan sementara di rumah istri keduanya, El Haryati, di Selipi. Ini adalah langkah pertama dari serangkaian pergerakan tak terduga.
Dari Selipi ke Halim, menuju titik nadir, informasi yang terus mengalir, melukiskan gambaran yang semakin suram. Situasi tak kondusif memaksa Soekarno membuat keputusan penting. Ia menuju pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Di sana, ia berharap dapat bertemu dengan perwakilan Angkatan Darat untuk memahami duduk perkara. Namun, yang ditemuinya adalah kenyataan yang jauh lebih pahit. Para jenderal yang diculik sudah tak bernyawa. Jenazah mereka ditemukan di lubang buaya. Sebuah pukulan telak bagi sang pemimpin besar. Dengan Bandara Halim yang mulai dikepung dan situasi yang semakin tak terkendali, rombongan presiden terpaksa berbalik arah. Setelah beberapa saat mencari aman, Soekarno akhirnya dibawa ke Istana Bogor. Di sana, ia mencoba mengumpulkan benang-benang merah kekacauan yang terjadi. Perjalanan Soekarno di malam itu dari Istora ke Wisma Yaso, lalu ke Selipi, Halim hingga Bogor, melambangkan sebuah pencarian akan stabilitas di tengah badai peristiwa yang tak terduga. Hingga kini, berbagai sumber sejarah sepakat bahwa Soekarno tidak terlibat dalam G30 SPKI. Tuduhan yang pernah menyelimutinya telah dibantah oleh berbagai bukti, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri telah mencabut ketetapan yang mengkaitkan dengan peristiwa tersebut. Ia adalah seorang pemimpin yang berada dalam pusaran badai, berusaha mencari jalan keluar. Reaksi militer dan fajar Orde Baru ketika Jakarta bergejolak, sebuah nama muncul, poros kekuatan yang baru, Mayor Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dengan sigap mengambil alih pimpinan pasukan Angkatan Darat setelah para jenderal senior diculik. Dengan kecerdikan dan kecepatan, ia mengkonsolidasikan pasukan, melancarkan operasi pengupasan G30S dalam waktu singkat. Pasukan G30S di Halim pun berhasil dilumpuhkan. Keberhasilan tersebut juga memicu gelombang perubahan dahsyat. Ini adalah awal dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, sebuah periode yang akan berlangsung selama 3 dekade. Misteri abadi, siapakah dalang sebenarnya? Namun hingga detik ini, pertanyaan besar mengenai siapa dalang sebenarnya di balik G30 SPKI masih menggantung di udara, menjadi perdebatan abadi di kalangan sejarawan dan masyarakat.